Kita hari ini ibadah bersama di tempat ini satu kali jam 8 pagi dan saya lihat ini banyak teman-teman kita yang tidak hadir ya. Ada dua kemungkinan. Mereka bertugas untuk membantu Agung dan Nana dalam persiapan merit, atau yang kedua mungkin tidak biasa bangun pagi sehingga tidak ibadah pagi ini. Saya berharap Bapak Ibu saudaraku sekalian, di dalam ibadah kita yang kadang-kadang memang waktunya berubah ini Bapak Ibu bisa pahami. Sebenarnya perubahan-perubahan jam ibadah kita lakukan mengingat pertama karena tenaga pelayan kita yang terbatas, sehingga otomatis kita harus merampingkan kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya ada salah satu pemimpin yang melangsungkan acara seperti ini, memang kita utamakan untuk mengurangi kegiatan ibadah. Tapi kalau jemaat kita tidak lakukan, tapi kalau tingkat pemimpin kita lakukan. Jadi kalau mungkin satu hari nanti ada saudara yang muda-muda mau menikah, kemudian atau bapak ibu om tante yang punya cucu, punya anak, kemudian minta ibadahnya jam-jam tertentu yang mengganggu jam ibadah, belum tentu diperbolehkan. Jadi hanya memang tingkat pemimpin yang diperbolehkan dan sampai mengubah jam ibadah kita. Ada sedikit ralat untuk resepsi bukan jam 6 tapi jam 7 malam. Tapi datang jam 6 juga gak apa-apa sih kalau Bapak Ibu mau datang jam 6. Nah, saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai apa yang saya sampaikan di dalam seri bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, di dalam tema yang saya sampaikan saat ulang tahun gereja. Walaupun saya tahu bahwa hari ulang tahun gereja kita ke-10 banyak juga jemaat yang tidak hadir. Jadi tema khotbah ini saya lanjutkan dan sedikit saya review supaya kita bisa memahami arah gereja dan pelayanan kita. Bapak Ibu kalau masuk organisasi apapun, pertama-tama yang harus Bapak Ibu mengerti adalah arah organisasi tersebut. Perusahaan misalnya, Bapak Ibu masuk satu tempat bekerja, masuk dalam satu organisasi di mana di sana Bapak Ibu bekerja. Hal pertama juga yang harus dipahami adalah di tempat saku bekerja ini arah organisasi ini kemana? Apa tugas utama saya? Apa visi dan misi dari organisasi ini? Apakah selaras sesuai dengan yang saya rindukan? Karena jika tidak Bapak Ibu saudaraku sekalian, nanti Bapak Ibu masuk di satu wilayah yang asing. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu bisa mengambil peran yang mungkin orang lain juga tidak bisa kerjakan secara maksimal, hanya bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu saudaraku sekalian. Di bagian pertama kita sudah membahas mengenai pentingnya dasar bangunan kekristenan kita. Dasar utama kita tentu adalah Kristus. Di atas dasar Kristus tersebut kita meletakkan atau membangun bangunan kekristenan kita. Paulus mengatakan aku sudah meletakkan dasarnya Kristus. Dan para pemimpin lain, pemimpin gereja lain membangun di atasnya bahan-bahan dasar yang sesuai dengan masing-masing pemimpin tersebut. Ada yang bahan dasarnya emas, batu permata, perak, kayu, rumput kering, dan ada juga yang jerami. Nanti akan terbukti di lapangan setelah diuji. Ini bicara mengenai gereja Tuhan, orang percaya baik secara umum, secara korporat bersama-sama maupun secara pribadi. Bahwa masing-masing kita punya bahan dasar untuk membangun bangunan iman atau bangunan rohani kita. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu melihat misalnya entah itu gereja dalam arti korporat maupun personal pribadi, kok ada ya kelihatannya gereja megah, gede, bagus, jemaatnya puluhan ribu. Tetapi setelah pemimpin tersebut meninggal dunia, gereja itu bubar. Atau saudara lihat secara personal pribadi orang per orangnya, kelihatannya dia pengurus ya, kelihatannya dia pelayan Tuhan, bahkan pengkhotbah, bahkan dia pendeta. Tapi ketika menghadapi goncangan, ujian,
godaan, dia jatuh. Dan kejatuhan itu dampaknya menyakitkan sekali, bukan hanya untuk pribadi orang tersebut atau pribadi gereja tersebut. Dampaknya besar sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebutlah secara korporat kalau misalnya itu gereja. Kalau saya jatuh itu beda dengan kalau jemaat jatuh. Kalau seorang pemimpin seperti saya roboh bangunan kekristenan saya, yang rusak, yang ikut rusak bukan hanya istri dan anak-anak saya, tapi jemaat yang saya layani ikut lemah. Itu sebabnya betapa pentingnya membangun fondasi gereja yang kokoh, yang dimulai dari kepemimpinannya. Tidak heran kalau Paulus mengatakan syarat penilik jemaat, diaken, itu begitu ketat sekali dalam Kisah Rasul pasal 6, 1 Timotius pasal 3, Titus pasal 1, itu ketat sekali. Bahkan disebutkan harus tak bercacat celah. Kata tak bercacat celah yang dimaksudkan di sana itu bukan berarti secara fisik dia nggak cacat, tetapi dia punya track record yang bersih di masyarakat. Gak ada istilahnya orang utang gak bayar dia jadi pengurus, kawin cerai jadi pengurus, suka pukul orang jadi pengurus. Gak ada Bapak Ibu. Jadi betul-betul tak bercacat celah tersebut, betul-betul perkawinannya harus bersih, moralnya harus bersih, pekerjaannya juga harus bersih. Kenapa? Karena pemimpin itu menentukan yang dipimpin. Kalau pemimpinnya jatuh, yang dipimpin berjatuhan. Kalau secara personal dihubungkan dengan keluarga, kalau bapak jatuh, waduh saudara, bapak itu sumber. Bapaknya jatuh, keluarga itu hancur. Jadi kalau kita melihat betapa pentingnya fondasi, dan di atas fondasi bahan-bahan bangunan iman kita dibangun dengan dasar yang bagus, kita tidak akan bermain-main dengan kekristenan kita. Bapak-bapak secara pribadi juga tidak akan bermain-main dengan hidupmu. Kualitasmu nanti akan menentukan istri dan anak-anakmu. Sebagai orang percaya secara pribadi juga kita disorot oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi betapa mengerikan kalau gereja itu jatuh, gereja itu roboh. Roboh semua bangunannya. Ini bukan bicara mengenai gedung Bapak Ibu. Sebenarnya membangun gedung itu jauh lebih mudah daripada membangun orang-orangnya. Asal punya duit kita bisa bangun gedung gereja ini. Tapi membangun orang-orangnya di dalam gereja dalam bentuk manusianya itu puluhan tahun belum tentu selesai. Itu sebabnya 10 tahun pertama gereja ini berdiri kita baru bisa meletakkan di atas dasar itu bangunan bahan apa yang kita mau bangun. Jadi ada gereja atau orang percaya yang dasarnya lemah, rapuh. Itu di sana disebutkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-15, karena dasarnya itu kayu, rumput kering, jerami, gampang kebakar. Jadi ada orang-orang Kristen yang gampang kebakar, gak kuat ketika diuji oleh penderitaan, diuji oleh cobaan, diuji oleh konflik, hancur, terbakar. Kalau ibadah begini gak kelihatan Bapak Ibu, karena semuanya angkat tangan, semuanya nyanyi. Tapi penderitaan, ujian, masalah akan membuat engkau kelihatan asli atau tidak asli. Kemudian ada yang terbuat bahannya dari emas, perak, batu permata. Itu bahan-bahan bangunan yang kuat, kokoh, gak gampang terbakar, gak gampang hancur, gak gampang murtad. Di grup tadi pagi saya share hasil perenungan saya. Tidak ada mungkin saudara punya rencana untuk jatuh apalagi murtad. Gak ada orang Kristen punya rencana, punya cita-cita jatuh, gak ada. Murtad apalagi. Tapi perhatikan baik-baik. Segera proses kejatuhan itu dimulai ketika seseorang mulai bermasalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Waktu engkau sudah mulai jarang berdoa, malas membaca Alkitab, malas beribadah, menghindari persekutuan-persekutuan, kejatuhan sudah dimulai. Ibarat pohon waktu ditebang ranting itu tidak langsung kering, tapi proses pembusukan, proses pengeringan mulai terjadi.
Tidak lama kemudian dahan yang dipangkas keluar dari pokoknya itu akan mengering, membusuk dan tinggal dibakar. Yang kedua, tidak harmonis, memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan sesama kita. Kalau menikah ya berarti suami istri. Kalau anak bapak keluarga ya sedang konflik-konfliknya. Kalau di gereja ya berantem sama teman-teman pelayanan. Kalau saudara punya hubungan di luar di masyarakat, sudah mulai ribut dengan tetangga, lempar-lemparan telur busuk. Disitulah proses kejatuhan sedang dimulai. Jadi jangan kita kaget. Misalnya kok dia tiba-tiba bisa jatuh ya? Enggak tiba-tiba. Tidak ada kejatuhan tiba-tiba tuh enggak ada. Sudah dimulai prosesnya. Pelan, mulai mundur, tidak ibadah, menjauhi persekutuan, konflik terus di keluarga, konflik dengan teman seiman. Dari situ mulai kejatuhan terjadi. Gereja juga begitu. Tidak ada gereja tiba-tiba ambruk. Bangunan pun tidak ada tiba-tiba ambruk. Pasti ada kesalahan desainnya. Pasti ada kesalahan konsep pembangunan di awalnya. Entah semennya yang kurang, bahan-bahannya yang salah. Apalagi orang-orangnya. Pasti sudah salah pengajarannya dari awal. Sudah salah keteladanannya dari awal. Itu sebabnya membangun manusia itu jauh lebih sulit. Lebih sulit Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya mengatakan kemarin bahwa dasar yang di atas bangunan dasar itu bicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah ajaran atau doktrin. Kalau ajarannya lemah, tidak sehat apalagi sesat, maka yang akan terjadi jemaat tersebut hangus terbakar. Nah, ajaran itu ibarat makanan Bapak Ibu. Ada makanan sehat, ada makanan tidak sehat, unclean, ada yang disebut makanan beracun. Makanan sehat, tidak sehat, dan beracun. Makanan sehat memang kelihatannya kalau kita makan rasanya hambar. Dan kadang-kadang makanan sehat ini walaupun rasanya hambar, mahal harganya. Makanan tidak sehat mungkin ya sejenis makanan di pinggir jalan, makanan di tempat-tempat yang jorok, bahan-bahannya murah, pakai minyak jelantah. Itu murah. Apalagi makanan beracun lebih murah lagi. Tetapi masing-masing punya efek setelah kita makan jangka panjang. Makanan sehat jangka panjangnya akan terasa. Makanan tidak sehat waktu kita baru makan, sekali 2 kali makan tidak terasa. Tapi jangka panjang akan terasa. Coba suruh makan santan terus tiap hari. Gulanya yang banyak terus tiap hari. Makan di pinggir jalan yang jorok setiap hari. Dalam kurun waktu tertentu rusak organ dalam saudara. Apalagi yang di dalamnya itu isinya ada bahan-bahan terlarang, pengawet, formalin. Wah itu kalau sudah lihat acara-acara di TV itu ya, bagaimana mereka joroknya, jahatnya mereka mengolah makanan mereka, termasuk makanan-makanan di pinggir jalan itu yang diinjek-injek pakai kaki. Bahan-bahan dari bahan-bahan busuk, plus pengawet, plus boraks. Es yang suruh minum yang seger itu tengah hari suruh minum itu kalau sudah teteskan, suruh taruh di tempat piring gitu atau gelas, sudah lihat saja warnanya bukan putih, hitam. Itu kalau suruh minum setiap hari, rusak organ dalam saudara. Apalagi jelas-jelas makanan beracun, rusak. Dan memang Bapak Ibu, kalau anak kecil nggak bisa membedakan. Anak saya Daryl Theo waktu kecil yang maunya makan di tempat dia sekolah. Tapi kami melarang, bawa bekal. Setiap hari anak-anak kami bawa bekal. Bahkan lama-lama anak saya ngerti. Uang pun utuh, dikasih uang jajan pun utuh. Kenapa? Dia tahu makanan itu makanan yang tidak bersih. Nah, kalau jemaat, belum tentu jemaat mengerti bahwa ini makanan sehat, tidak sehat atau beracun. Ditelan semua Bapak Ibu. Makanya sebagai seorang pemimpin jemaat gembala, saya dengan teman-teman pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi, untuk membawa makanan yang sehat, makanan yang baik kepada jemaat, makanan rohani. Nggak semua jemaat suka, malah kadang-kadang jemaat mungkin bosan dan marah, makanan hambar, nggak enak.
Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang Bapak Ibu, doktrin ajaran sesat itu mulai berkembang luar biasa. Walaupun dari zaman dulu sudah ada begitu banyak penyesatan. Tapi mulai ke belakang ini penyesatan juga mulai terus berkembang sampai Tuhan datang. Makin mengerikan. Saudara jangan pikir penyesatan yang sekarang berkembang ini hanya melulu seputar hal-hal yang sifatnya umum. Kadang-kadang sudah mulai mengarah ke ekstrim-ekstrim yang membahayakan. Sebutlah misalnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian di tahun-tahun misalnya tahun 90-an atau ya abad pertengahan. Kita mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin pernah membaca mengenai beberapa sekte Kristen yang melakukan bunuh diri massal. Misalnya People Temples yang dipimpin oleh James Jones. Gambar-gambarnya saya tayangkan ada. Ini beberapa bidat yang mengerikan. Misalnya satu bidat ini hampir 1000 jemaatnya bunuh diri bareng sama pemimpinnya. Ada yang dipaksa, ada yang sukarela. Yang awal-awalnya sukarela, ada yang takut juga ditodong pistol untuk mati bareng. Sepertiganya itu anak-anak. Ini sempat heboh tuh tahun 1978 beritanya. Dan mungkin ini masih terus berlangsung sampai hari-hari ini. Ya kita bersyukur kalau sekarang kita dilindungi dengan begitu banyak pengajaran yang sehat. Tapi juga banyak pengajaran yang begitu mengerikan Bapak Ibu. Kemudian David Koresh. Ini juga bunuh diri massal. Belum jumlahnya tidak sebanyak yang dilakukan oleh James Jones dan pengikutnya. Kemudian Heaven's Gate itu juga termasuk cukup banyak 40 orang yang meninggal yang bunuh diri bareng. Misalnya lagi Solar Temple. Ini memang ini abad-abad pertengahan tahun 1900-an. Mungkin kalau belakangan bentuknya sedikit berbeda. Mungkin orang sudah mulai pinter secara nalar. Apa yang terjadi sekarang? Orang antipati sama gereja. Jadi kalau dulu ekstrim kanan, sekarang ekstrim kirinya. Nggak percaya lagi sama pendeta, nggak percaya sama gereja, menarik diri dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah mungkin punya pengalaman banyak ajaran sesat. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus kan sudah berpesan hati-hati, waspada dengan pengajaran nabi-nabi palsu. Kita harus memeriksa buah mereka. Jangan terlalu cepat percaya. Saudara harus periksa. Nah, kalau saudara mau meriksa, saudara harus ngerti. Kalau nggak ngerti, nggak bisa meriksa. Alkitab memang dengan jelas mengajarkan mereka punya semacam kayak permainan. Dari cara mereka khotbah, dari cara mereka menyampaikan firman, penampilan gerejanya, nggak bisa, jemaat nggak tahu Bapak Ibu. Maka saya kemarin saya ngomong, domba itu punya kelemahan, bodoh, lemah. Bodoh dalam pengertian memang domba itu salah satu binatang yang bodoh. Lemah itu binatang, domba itu lemah sekali. Bahkan pandangan domba itu hanya bisa ke depan aja. Itu sebabnya domba itu butuh belas kasihan gembala. Tugas utama gembala adalah bagaimana domba-domba ini tidak dicabik-cabik oleh serigala atau nabi palsu. Tapi memang ada domba yang sengaja nggak mau dipelihara juga Bapak Ibu. Yang memang mau dicabik. Setelah dicabik baru nyesel. Yang kedua bicara motif atau alasan. Kalau motif kita ikut Yesus itu bengkok atau salah, maka kita masuk kelompok kayu, rumput kering atau jerami. Nah kita biasanya nanti akan hangus terbakar. Kita kecewa, kita mundur, kita murtad, kita jual jiwa kita kepada iblis. Karl Marx salah satunya, perumus komunis. Ada banyak motivasi orang ikut Yesus pada waktu itu, mulai dari soal uang. Mereka ikut Yesus karena hal-hal yang sifatnya materi, berkat materi. Kemudian ada yang ikut Yesus karena alasan-alasan kesembuhan, status atau karunia, supaya dapat nama besar. Kemudian ada juga ikut Yesus, melayani Yesus karena
dengki, perselisihan, mau buktiin diri. Aku juga bisa bikin gereja. Emang pendetaku aja bisa bikin gereja, aku juga bisa. Nah ini pembuktian diri, dengki. Ada juga cari keuntungan, entah keuntungan materi, entah keuntungan lain. Banyak Bapak Ibu. Cari pengikut. Nah kalau Bapak Ibu ngelihat sekarang dinamika pelayanan gereja yang begitu luas, kita bersyukur Injil diberitakan. Tapi sisi-sisi lain yang Bapak Ibu harus mengerti, dunia ini sedang diseret oleh penyesatan yang besar sekali. Dan Bapak Ibu harus punya basic fondasi kekristenan supaya tidak tersesat. Jangan-jangan Bapak Ibu bahkan tidak bisa membedakan hal-hal basic tentang bertobat, tentang iman, tentang kelahiran baru. Hal-hal basic yang Bapak Ibu sudah harus bisa membedakan. Yang ketiga, bicara mengenai karakter atau iman kita. Bahwa karakter yang rapuh, iman yang rapuh itu bicara mengenai kayu, rumput kering, jerami yang hangus, jatuh dalam berbagai skandal, sampai murtad. Seperti yang saya katakan tadi, jangan bangga dulu sudah jadi pengurus hari ini, pelayan Tuhan, pembicara, pengkhotbah. Belum terbukti. Waktu akan membuktikan semua. Ada Yudas Iskariot, ada Petrus yang pernah menyangkal tapi dia bisa balik lagi. Tapi ada Yudas Iskariot yang tidak pernah kembali. Dan sekarang sudah menghuni neraka. Kurang apa Yudas Iskariot? Teladan? Saya kira tidak kurang. Teladan Yesus Kristus cukup. Pengajaran cukup. Dekat sama Yesus cukup. Dia masuk komunitas inti Yesus Kristus. Dia punya mentor terbaik dari terbaik. Tetap juga gak benar. Saya pernah tulis di media sosial mengenai pentingnya pengajaran yang benar. Terus dibales. Direspon. Yang sekarang dipentingkan itu bukan hanya pengajaran yang benar. Tapi juga keteladanan. Betul. Pengajaran dan keteladanan harus jalan seimbang. Tapi Yudas kurang apa? Kurang keteladanan. Yudas tidak kurang keteladanan. Yudas memang penjual Kristus. Yudas memelihara dosa di dalam hidupnya bertahun-tahun. Berapa kali disindir oleh Yesus Kristus. Tetap saja disindir puluhan kali, mungkin ratusan kali. Gak mempan juga. Nah saudara-saudara bilang, kayaknya khotbah kemarin nyindir saya. Saudara harus bersyukur loh kalau disindir-sindir saudara masih tersindir. Itu hati nurani saudara masih baik. Tapi kalau saudara sudah disindir berkali-kali tapi tidak merasa tersindir bahkan menyingkir. Hati-hati. Kemungkinan besar engkau bisa menyusul Yudas Iskariot ke neraka. Jadi kalau engkau masih tersindir dan hatimu seperti tusuk-tusuk, seperti dituncep-tuncep gitu ya. Bersyukur saudara mesti punya hati nurani yang baik. Apalagi pulang ke rumah nangis di kaki Tuhan atau pemberesan. Itu jauh lebih bagus. Nah, kuncinya orang percaya harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau kita nggak bertumbuh, kita ngalami yang namanya stagnan. Kalau kita stagnan, kita nggak bertumbuh, ibarat kita naik sepeda, kita sudah nggak mengayuh sepeda tersebut. Maka yang terjadi adalah kita kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh. Nah perhatikan, orang Kristen yang tidak jalan, cuman stuck, berhenti, gak lama, dia kehilangan keseimbangan, jatuh. Gak berlebihan kalau Alkitab mencatat mengenai Matius pasal 12, 43, 45. Mengenai rumah yang kosong. Kondisi orang Kristen yang kosong, yang tidak mengerjakan pekerjaan Bapa, yang pasif. Ibadah seminggu sekali dipikir cukup. Tidak baca Alkitab, tidak jaga hati, tidak komsel, tidak pelayanan. Saya mau ngomong Bapak Ibu saudaraku sekalian, yang begitu saja, yang komsel, yang ibadah, yang jaga hati, yang pelayanan saja kadang-kadang kita bisa lemah loh Bapak Ibu. Gimana kalau kita cuma ngandelin ibadah seminggu sekali, gak baca Alkitab juga, gak pernah juga jaga hati. Saya pikir hanya masalah waktu saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saudaraku sekalian jatuh kemudian masuk ke satu lumpur yang dalam dan pada titik tertentu gak bisa bangun lagi, saya sudah mengingatkan ini berkali-kali. Pada level tertentu saudara jatuh dan gak bisa bangun lagi. Dan saya telah mengamati, tentu saya 25 tahun kurang lebih ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi saya mengerti betul area-area kejatuhan dan level-level kejatuhan di mana sulit sekali orang itu untuk bangun kembali. Sulit sekali. Apalagi kalau nggak punya basic Bapak Ibu.
Contoh lah kita sebagai hamba Tuhan, kayak saya sebagai hamba Tuhan saja, kita kurang doa saja, kurang baca Alkitab saja. Ada kekosongan yang begitu dalam. Nah, setiap kekosongan yang dalam ini Bapak Ibu harus diisi. Diisi dengan cara apa? Ya membangun kembali persekutuan dengan Bapa. Nah kalau jemaat sudah biasa kosong, udah gak pernah baca Alkitab, kosong, ditutup lagi dengan hal-hal yang hiburan. Mungkin nonton TV, seneng-seneng buat dosa. Ya sudah begitu aja ditutup terus begitu. Gak semua jemaat begitu, ada jemaat-jemaat yang cinta Tuhan juga Bapak Ibu. Ketika mulai merasa kekosongan dalam jiwanya, dia cari Tuhan. Dia cari komunitas. Ada sesuatu yang gak beres dalam jiwanya, dalam moralnya, dia cepet-cepet bereskan. Tapi ada juga yang sudah mulai, yang lain juga melakukanlah, biasalah. Jadi kuncinya kita harus bertumbuh dewasa dalam segala hal ke arah Kristus, dari wilayah pengetahuan, dari wilayah keyakinan, perspektif, skill, karakter, tumbuhnya itu seimbang. Nah masalahnya kalau orang Kristen hanya bertumbuh di beberapa area, dia merasa dia sudah bertumbuh. Misalnya dia bertumbuh di area pengetahuan, di bagian headnya, pengetahuan, perspektifnya udah mulai bagus mungkin. Tetapi di area heartnya, di area hatinya banyak sakit hati, negatif thinking, kepahitan, dendam, iri hati. Ini tidak bisa. Orang boleh punya banyak pengetahuan, bahkan tuh pengetahuan yang hebat sekalipun, kalau hatinya masih cinta uang, dengki, marah, gak mau mengampuni, menyimpan kesalahan orang, tidak bisa lulus Bapak Ibu. Jebol pertahanannya. Seharusnya itu terhubung. Kalau orang punya perspektif terhadap masalah itu sudah benar, dia bisa memaafkan, dia bisa menerima situasi dengan lebih baik. Saya mengatakan pengetahuan itu bukan segala-galanya, tapi tanpa pengetahuan yang benar Bapak Ibu tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Tapi Pak, ada orang gak ngerti apa-apa hidupnya benar, dia pasti fondasinya salah. Fondasinya baru hati nurani, belum firman Allah. Orang seperti ini tidak perlu Kristus. Dia cukup agama lain. Tapi kalau kita menjadi milik Kristus, fondasi kita harus ajaran yang benar, Kristus dan seluruh ajarannya. Kalau gereja harus seimbang, penginjilan, penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanannya juga harus seimbang. Gak boleh kita cuman pilih kasih, pilih-pilih. Kita mau kumpul-kumpul aja. Udah kumpul-kumpul boleh. Tapi penginjilan juga harus jalan. Kita harus menjangkau juga orang-orang yang belum percaya Tuhan. Komsel-komsel persekutuan itu bagus. Tapi komsel yang bagus bukan hanya sekedar ngumpul. Tapi ngumpul yang mengubah hidup orang-orang yang ngumpul itu, maupun bisa menjangkau orang-orang lain yang belum diubahkan di dalam Tuhan. Gereja banyak itu boleh, bagus. Jumlah jemaat bagus. Persekutuan erat, kita habis ibadah kita makan, itu bagus. Tapi kalau cuman kita-kita, ya kita gak pernah memikirkan orang lain di luar sana untuk diselamatkan, berarti kita setuju. Di luar gereja kita semua masuk neraka saja. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dewasa dalam segala hal? Tidak ada cara lain selain diperlengkapi. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Yang menarik kata diperlengkapi di sana Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini adalah kata yang dipakai dalam bidang kedokteran dan bedah. Jadi ketika kita menemukan kata memperlengkapi sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 12, ini sebenarnya kata yang dipakai, ini kata dalam bidang bedah dan kedokteran yang punya arti pertama, itu membedah atau menyambung tulang yang retak. Jadi waktu kita menemukan kata memperlengkapi di sana, artinya kalau tugas seorang pendeta seperti saya memperlengkapi, berarti sesuatu yang retak itu disambungkan kembali. Sesuatu yang patah itu disambungkan kembali. Saya sengaja kasih contoh kaki saya. Ini isi kaki saya Bapak Ibu yang retak. Disambungkan kembali, dibantu sama pen. Dioperasi. Supaya saya bisa jalan normal. Nah jemaat itu kan sebenarnya banyak retak juga. Hubungan sama Tuhannya retak, hubungan sama sesamanya retak, hubungan sama istrinya retak. Dan tugas seorang pemimpin bukan hanya gembala. Di sana ada
5 jawatan. Sedikit saya jelaskan 5 jawatan ini ya. Rasul. Rasul ini zaman dulu masuk dalam kelompok 12 murid plus, ada plus karena ada sekitar 7 orang yang tidak dimasukkan di dalam jumlah 12 rasul ini. Misalnya ada nama-nama seperti Matias pengganti Yudas Iskariot, Paulus, Barnabas, Silas, Yakobus, saudara Yesus, Andronikus, Yunias. Ini rasul juga tapi tidak disebutkan dalam 12 rasul. Nah, fungsi rasul itu perintisan gereja, penanaman gereja. Kalau sekarang ke penanaman gereja. Jadi dia nggak ada di dalam. Dia banyak nanam gereja-gereja diserahkan kepada gembala. Saya belum ada di sini rasul yang membantu gembala, belum. Siapa tahu nanti ada ya. Siapa tahu nanti salah satu dari saudara mungkin rasul. Kemudian nabi. Nabi ini juga mirip rasul. Dia keliling bukan merintis gereja, menyampaikan pesan Roh Kudus yang kuat ke gereja-gereja. Sekarang nabi ini hampir nggak ada. Kenapa? Karena gereja-gereja sekarang sudah tidak menganggap nabi ini penting. Karena kadang penyelewengan juga terjadi. Nabi ini membawa pesan Roh Kudus, sebenarnya bukan pesan Roh Kudus, pesan dia sendiri. Di gereja awal-awal seorang nabi sangat dihormati sekali karena membawa pesan Roh Kudus yang kuat di tengah-tengah gereja Tuhan. Yang ketiga, penginjil. Penginjil juga tidak di dalam gereja, dia keliling di wilayah-wilayah yang belum ada Injil, belum ada orang Kristen. Nah, kalau penginjil sekarang kan gereja ke gereja, Bapak Ibu. Tugasnya apa? Penginjilan. Maksudnya dia khotbah dari gereja ke gereja. Itu mah bukan penginjilan. Penginjilan yang benar itu pergi ke daerah yang tidak ada Injil. Sampai orang dimenangkan di sana, setelah jemaat kumpul baru diserahkan kepada gembala. Gembala yang mengumpulkan mereka, kemudian tugas gembala yang disebut pastor, bahasa Latin pastor itu artinya gembala rakyat. Tapi sekarang pastor itu gampang banget, suruh. PS, PKS juga disebut PS, pastor. Pastor itu nggak boleh sembarangan, pastor itu gembala. Secara jawatan dan jabatan dia gembala. Bukan sembarang orang boleh dikasih PS. Nanti suatu kali misalnya si Ridwan menyampaikan sharing, dilayani oleh pastor PS Ridwan Situmorang. Ada begitu gereja-gereja. Bahkan saya baca dalam wartanya semua PKS-nya PS, Bapak Ibu. PDP semua diganti PS. Kenapa? Kalau PDP itu pendeta pembantu nggak enak gitu loh. Tapi kalau pastor, wah keren kan? Tapi pastor itu benar-benar memang gembala. Tidak boleh sembarangan menggunakan istilah pastor. Nah, kalau pengajar sama atau guru juga di dalam pengajar ini biasanya tugasnya mirip dengan gembala. Gembala dan pengajar adalah tugasnya melindungi jemaat dari ajaran sesat. Pengajar meletakkan doktrin dasar kepada jemaat. Dan itu juga yang saya jalankan juga sebagai fungsi pengajar di gereja ini. Meletakkan dasar. Kita sekarang ada kelas dasar namanya kelas berakar. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya kan sudah bertumbuh, saya sudah mengikuti semua pemuritan di dunia ini. Jadi saya kira itu terlalu dasar buat saya. Coba dulu Bapak Ibu duduk dulu. Ini akumulasi pelajaran yang saya rumuskan, saya dalami selama belasan tahun. Misalnya tentang pertobatan sejati. Ini akumulasi pengertian saya belasan tahun, mungkin sudah lebih dari 20 tahun saya belajar firman. Kemarin di senior kita belajar tentang iman yang menyelamatkan. Karena orang berpikir dia sudah punya iman, padahal belum punya iman. Iman yang dipunya baru iman keyakinan. Iman seperti itu meyakini bahwa Tuhan bisa mengerjakan sesuatu dan betul menolong. Mungkin dia sakit, dia sembuh. Dia punya masalah, dia tertolong. Tapi belum tertolong jiwanya, baru fisiknya. Karena imannya masih iman keyakinan untuk meyakini Allah bisa mengerjakan sesuatu. Asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Ini belum iman yang menyelamatkan, tapi iman ini juga penting. Aku percaya Tuhan tolong aku, penting. Tapi gak menyelamatkan, belum menyelamatkan. Ada iman warisan. Papaku Kristen, mamaku Kristen, aku juga pasti selamat, aku pasti masuk surga. Belum tentu.
Makanya anak-anak di atas usia 12 tahun dibimbing ulang lagi. Supaya mereka punya pengenalan akan Tuhan. Mulai tajam. Dan ambil keputusan sendiri. Aku dibaptis. Aku ikut Yesus. Bukan karena paksaan orang tua. Bukan karena ikut-ikutan. Dia sudah mulai punya pengertian sendiri baru. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan kemarin saya bedah lagi menjadi 4 unsur. Pertobatan sejati saya bedah dalam 6 langkah atau unsur. Kalau kita berpikir kita sudah lewat semuanya, belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sebagai seorang hamba Tuhan mengajarkan pun saya masih terus harus mengevaluasi diri. Mungkin saya sudah melewati unsur 1, unsur 2. Unsur ke-6 saya belum melewatinya. Iman juga begitu. Unsur pertama, unsur kedua saya melewatinya. Unsur ketiga dan keempat ternyata belum. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita perlu sekali terus membangun fondasi atau bangunan kekristenan kita semakin hari semakin kokoh. Karena godaan dan tantangan zaman makin berat loh Bapak Ibu. Bukan hanya sekarang penyakit yang kita hadapi. Penyakit, kecelakaan, kejahatan itu betul-betul sekarang ganas. Atau mungkin zaman dulu karena kita nggak ada media sosial Bapak Ibu. Sekarang kematian itu kalau baca di media sosial, tempat saya di Facebook itu kurang lebih 3.000 lebih ya. Pertemanan dengan 3.000 lebih. Hampir setiap hari ada 1 sampai 3 orang meninggal dunia. Dan itu tidak pandang bulu. Mau anak kecil, mau bayi, mau orang tua, mau pendeta, mau jemaat, itu hampir ada setiap hari. Dan macam-macam kasusnya. Ada yang kanker, ada yang berantem, ada yang naik motor dibegal, ada yang kena penyakit yang sekarang ini mulai banyak kan. Kalau kita lihat di Wuhan, China ini Bapak Ibu, makin hari itu makin mengerikan. Jangan-jangan Bapak Ibu juga mulai takut. Kemana-mana bawa masker, kemana-mana pakai antis. Takut ketemu orang. Ya hati-hati baik Bapak Ibu, tapi jangan berlebihan juga. Dari berapa yang di kapal pesiar itu 70 berapa tuh dari WNI itu dinyatakan negatif. WNI-nya krunya itu dinyatakan negatif. Kenapa? Saya yakin memang orang Indonesia itu antibodinya kuat-kuat. Yang dimakan tuh loh, tinggalnya itu loh. Baik kita jaga kebersihan tuh baik Bapak Ibu. Anak-anak juga perlu jaga kebersihan. Terlalu bersih malah gak baik. Salaman sama orang lain anak gitu, ibu-ibu, aduh. Pakai antis. Pakai uang dikit. Boleh. Saya juga pakai antis juga di rumah kadang-kadang. Anak salaman sama orang saja suruh cuci tangan. Cepat-cepat cuci tangan. Dicium orang marah. Maaf ya, jangan dicium ya. Anak-anak kita zaman dulu coba. Termasuk ya, saya usia di mana zaman dulu saya pernah main di sawah, hujan-hujanan, got gitu ya. Kayaknya sehat-sehat aja tuh. Coba anak sekarang, ayo Daryl aja kemarin kehujanan sama Pak Joko diantar pulang itu udah pakai lengkap jas hujan. Meriang. Kayak zaman dulu seusia Daryl kita mau jalan, mau lari, mau di hujan-hujanan, lempar-lemparan di sawah juga aman-aman saja. Tapi beda dengan anak sekarang. Kayaknya sepertinya rapuh sekali. Ya itu secara fisik Bapak Ibu. Secara rohani kita perlu pertahanan juga yang kuat. Pertahanan iman kita harus kuat Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Janganlah dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah. Tahu nggak, yang merusak kekristenan itu bukan dari luar Bapak Ibu. Dari orang Kristen dengan standar yang buruk. Dari gereja yang bangunannya buruk, bukan bangun gedungnya, bangunan imannya buruk. Itu merusak gereja luar biasa Bapak Ibu. Orang mencibir, orang meludah. Orang Kristen kok gitu. Kalau kita tidak punya kualitas karakter iman yang bagus, termasuk motif pelayanan kita nggak benar Bapak Ibu saudaraku sekalian,
Pengajaran yang kita miliki juga sangat minim. Jangan berharap deh kita menjadi orang Kristen yang kuat. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah lebih dari 30 tahun ikut Tuhan. Tidak jaminan. Dulu pernah jadi PKS, dulu pernah jadi pengurus di sebuah gereja, dulu pernah ini. Nggak jadi jaminan Bapak Ibu. Bener nggak jadi jaminan. Orang kadang-kadang saya makin hari itu makin bisa mengoreksi diri saya. Terus saya masih rindu, kangen dengan masa-masa waktu saya jadi jemaat awal. Angkat tangan sambil nangis. Saya masih rindu loh Bapak Ibu suasana seperti itu. Doa berjam-jam di kolong. Jam 12 malam ketika badan fisik saya lelah. Jadi pembantu rumah tangga saya masih menyembah Tuhan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Besok saya jam berapa? Besok hari itu berarti jam 4 saya harus kerja lagi. Terus panjang hari. Saya rindu suasana seperti itu. Saya rindu datang ibadah begitu, saya nggak pernah telat Bapak Ibu. Saya pasti datang setengah jam lebih awal. Saya doa dulu. Saya intimasi sama Tuhan. Nunggu teman-teman jemaat yang lain datang. Dulu kalau saya ibadah kan di Petamburan dulu. Yang ibadahnya model pakai meja, kursinya kursi kayu yang kalau kita duduk lama-lama pantat sudah panas itu. Terus khotbah gembala seniornya juga mendayu-dayu. Suaranya lembut. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah yang di satu gereja udah almarhum beliau dulu. Kalau khotbah saya kasih gambaran begini Bapak Ibu. Jadi saudara-saudaraku sekalian. Lama. Jedahnya lumayan lama. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita baca bersama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Jadi yang dibutuhkan waktu datang ibadah itu permen Bapak Ibu. Kalau enggak roh ngantuk langsung menyerang. Waktu yang khotbah itu wakilnya, wah kita semangat. Nah wakilnya kalau khotbah tuh tidak begitu. Udah banyak cerita, antusias. Tapi kalau gembala seniornya, waduh, itu berat sekali. Jam 6 pagi ibadah paginya Bapak Ibu. Bayangin jam 6 pagi khotbahnya begitu. Itu 1 jam kurang lebih. Mari kita menyembah Dia. Kita harus menjadi orang Kristen yang baik. Tidak ada lucu-lucunya. Tidak ada cerita-cerita variasinya Bapak Ibu. Awal sampai akhir. Saya bisa bayangin tuh Bapak Ibu yang diabetes. Saya bisa bayangin. Itu pasti mimpi indah. Tapi saya meyakini juga kalau orang memang dasarnya memang cinta Tuhan. Dia haus. Siapapun yang khotbah, apapun isinya. Dia serap dengan maksimal. Dan saya bertahan juga itu Bapak Ibu. Saya bertahan juga. Gak pernah pilih-pilih pengkhotbah saya. Ya ada pengkhotbah yang lucu bolehlah. Tapi pengkhotbah gembala senior yang itu saya terima juga. Saya lahap semua. Duduk dengan manis, bertahan, mata juga. Saya bingung juga kalau saya khotbah begini Bapak Ibu masih tertidur. Saya bingung juga sih Bapak Ibu. Saya pernah khotbah begini ada suara. Oh ternyata dia diabetes. Saya mengerti nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada diabetes begitu, Bapak Ibu perlu saya konselingin. Dan tidak cukup Bapak Ibu hanya dengar khotbah dari saya seminggu sekali, itu pun pasif. Sharingkan kembali di komsel saudara, di pertemuan-pertemuan kelompok kecil saudara. Ceritakan apakah engkau mengerti firman yang disampaikan. Kemudian bagaimana engkau menghidupi firman itu. Iya nih, soal motivasi aku belum benar. Nih misalnya kita belajar 3 hal nih ya. Misalnya nanti tentang ajaran, motivasi sama karakter ya. Kita bisa sharekan ulang. Ya soal ajaran juga saya masih belum ngerti nih, minim nih. Saya mau ikut lagi kelas-kelas dasar. Soal motif saya juga sebenarnya ikut Tuhan tuh motifnya gak bener-bener amat sih. Dan gak masalah kalau awalnya kita gak bener Bapak Ibu. Tapi berikutnya harus bener. Kalau dulu saya jadi Kristen juga awalnya gak bener kok Bapak Ibu. Saya pengen makan daging anjing dulu. Ikut-ikutan jadi Kristen. Tapi ada orang tragisnya awalnya motivasinya benar, awalnya benar. Aku mau ikut Tuhan benar. Aku mau cinta Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Benturan dikit, diuji dikit, ada masalah dikit, udah nggak benar lagi. Jangan Bapak Ibu saudaraku sekalian, jangan. Kemarin di
pemuritan senior kan saya cerita. Ada seorang bapak datang sama saya. Dia bilang, Pak, dulu saya habis-habisan pelayanan, Pak. Soal memberi 6 sampai 9 digit, Pak, saya. Nolnya maksudnya, yang saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi itu dulu, Pak. Sekarang saya udah gak mau ke gereja lagi, Pak. Terus Bapak sekarang di mana? Saya di rumah saja. Saya ibadah sama Tuhan langsung, Pak. Terakhir yang bikin saya gak mau ke gereja lagi itu, Pak, saya undang satu pendeta. Saya udah siapin amplopnya, Pak, padahal tebel-tebel untuk memberkati tempat usaha saya yang baru. Saya tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Pak. Saya pikir dia nanti akan beritahu kalau misalnya telat atau apa. Tunggu sampai jam 12, tunggu sampai jam 3 sore. Dia tidak datang. Waktu ditelepon dia bilang, aku sibuk. Sejak saat itu, Pak, aku tidak mau menginjak gereja lagi. Padahal aku siapin amplop gede loh, Pak. Coba ngundang saya waktu itu, saudara. Terus kecewa kan? Gak mau lagi gereja. Orang yang seperti ini karena dia terlalu mencintai pendeta lebih dari mencintai Tuhan. Pendeta bisa salah, pendeta bisa bengkok, pendeta bisa jatuh. Saudara gak boleh juga mencintai saya lebih dari kebenaran firman Allah. Lebih dari mencintai Kristus. Kalau saya salah, tegur saya. Tinggalkan saya. Misalnya contoh, saya selingkuh, tinggalkan saja saya. Saya jatuh dalam skandal, tinggalkan saja. Memang harus kasih pelajaran juga begitu. Supaya apa? Supaya benar saudaranya. Makanya dengarkan baik-baik, saya tutup khotbah saya dengan satu kalimat ini. Siapa yang tidak benar di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan akan disingkirkan sama Tuhan. Hanya masalah waktu saja. Siapa yang tidak tulus, siapa yang tidak bersih akan disingkirkan Tuhan suatu hari nanti. Saulus salah satu contohnya. Maaf, Saul salah satu contohnya. Dia disingkirkan Tuhan. Awalnya dia murni, dia pengen jadi pemimpin, dia baik. Tapi waktu diuji dalam banyak kasus dia gak taat. Disingkirkan sama Tuhan, diganti sama Daud. Daud bukan siapa-siapa. Daud gak diperhitungkan. Secara fisik karisma dia gak punya. Tapi Daud punya ketulusan. Jadi kalau saya nggak benar sebagai pemimpin, saya akan disingkirkan Tuhan. Kalau saya punya teman-teman memimpin jemaat yang tidak benar, dengarkan baik-baik. Engkau pun suatu hari akan disingkirkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak terlalu penting-penting amat. Yang penting adalah kerajaan Allah dan jiwa-jiwa diselamatkan. Betapa mengerikan kalau kita kelihatan benar, padahal sebenarnya hati kita bengkok, jahat. Saya yakin juga secara politik ini berjalan. Lihat nih, pemimpin-pemimpin yang gak benar secara politik suatu hari disingkirkan Tuhan. Kalau Gus Dur bilang kan jadi gelandangan politik. Kalau kita gelandangan pelayanan. Saya ngeliat kok pendeta-pendeta sekarang yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, yang dulu terkenal-terkenal, yang khotbahnya, waduh, 4 tahun ke depan penuh. Satu hari kalau dia bengkok disingkirkan Tuhan juga. Gak lama itu. Saudara juga begitu, kalau suami-suami istri nggak benar ya, aduh, Pak, tapi Pak, saya dalam banyak kasus saya lihat Pak, orang kalau baik itu cepat dipanggil Tuhan tuh Pak, orang yang jahat tuh kayaknya awet gitu. Nggak semua begitu. Makanya jangan juga kasih komentar, saya menyayangi kamu, tapi ternyata Tuhan lebih sayang sama kamu, terus Tuhan panggil kamu duluan. Kalimat itu harus direvisi juga itu. Orang yang dipanggil Tuhan duluan belum tentu lebih disayang Tuhan. Belum tentu. Waktunya udah habis. Cepat habis duluan dia Bapak Ibu. Mungkin sudah dikasih kesempatan bertobat juga, nggak tahu dia bertobat apa enggak. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk kita boleh bertumbuh dalam kebenaran. Yesus juga pernah mengingatkan Bapak Ibu bahwa jangan sampai para pelacur dan pemungut cukai mendahului kita. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Mungkin awalnya engkau mengiring Tuhan dengan begitu murni tulus. Engkau mencintai Tuhan. Tetapi ketika ujian itu datang, engkau mundur, engkau goyah, engkau meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Saya takut saudara menjual jiwamu kepada iblis di kemudian hari kalau engkau tidak segera bertobat. Sama seperti Karl Marx.
Awalnya dia seorang pemuda yang begitu mencintai Tuhan. Tapi sakit hatinya kepada pelayanan gereja membuat dia menjual jiwanya kepada kuasa kegelapan. Hingga dia merumuskan teori komunisme. Saya tidak tahu suatu hari nanti saudara akan merumuskan apa yang merusak dunia ini. Apa yang akan saudara perbuat, tetapi dengarkan baik-baik. Iblis akan mengincar saudara. Saudara yang hidup di dalam kejahatan dan ketidaktulusan. Tapi saudara yang tulus mencintai Tuhan, engkau bisa jatuh. Engkau bisa lemah. Tetapi keputusanmu untuk bangkit kembali, bangun kembali akan ditolong oleh Tuhan. Dan saya telah melihat begitu banyak orang-orang demikian. Petrus salah satunya. Petrus tulus mencintai Tuhan. Dia bukan arogan, dia bukan sombong. Dia tulus, dia mencintai Tuhan. Tapi dia berhadapan dengan situasi di luar batas kemampuannya. Dia akhirnya menyangkal Tuhan, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia bahkan berani mengikut mendampingi Tuhan waktu ditangkap sampai depan rumah imam besar. Yang lain tidak berani. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita boleh jatuh. Mungkin kita sedang jatuh, ayo bangun, bangkit kembali. Bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan puas dengan kondisi spiritual kita. Dengan kondisi rohani kita. Kalau saudara punya celah-celah terbuka, tutup kembali. Bangun kembali persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa-doa pribadimu. Kalau engkau mulai jauh, mulai kelelahan secara rohani, ambil puasa. Ambil mentoring. Kalau engkau merasakan kekosongan dalam jiwamu, mungkin ada satu dosa yang engkau pelihara. Atau mungkin engkau belum mengambil bagian peranan yang seharusnya engkau ambil, yaitu pelayanan. Karena kita diciptakan untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, yaitu melayani Dia. Waktu kita tidak melayani Tuhan, pasti ada sesuatu yang kosong dalam jiwa kita. Ambil langkah itu. Mungkin saudara sedang menghadapi satu hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan. Ayo cepat-cepat dibereskan. Itu celah bagi kuasa kegelapan untuk masuk dalam kehidupan saudara. Atau dalam komunitas ini saudara mengalami benturan, konflik. Ayo berdamailah. Jangan buka celah. Jangan kasih kuasa kegelapan tumpuan untuk masuk dalam hidupmu. Dengarkan saya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya tidak punya keuntungan apa-apa dengan saya mengatakan ini selain jiwa Bapak Ibu terselamatkan. Karena saya sendiri sedang terus berjuang juga untuk jiwa saya terselamatkan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang bertugas memperlengkapi jemaat Tuhan, saya bertanggung jawab melindungi saudara dari penyesatan, dari kejatuhan. Itu sebabnya hari ini sesuai dengan kemurahan Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu saudaraku sekalian, ayo kita bertumbuh bersama.